Kemarin berapa adanya? 100, 200, 200 berapa? 216. Pasti guru pemenang itu. Tadi di depan kita sudah sama-sama mendengar lagu Profil Pelajar Pancasila. Apa sih makna dari lagu itu Bapak Ibu? Sehingga kita punya panduan dalam pengajaran dan pendidikan. Bahwa sebenarnya pembelajaran itu adalah menuntun seluruh kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keterampilan, bahagia, kebahagiaan yang paling tinggi sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dididiknya di mana? Di sekolah, Bapak Ibu. Kita dapat amanah itu, next berita. Kita di sekolah gitu loh. Di sini kita harus berikan lingkungan yang baik agar hasil yang dihasilkan sesuai dengan visi kita. Pendidikan paripurna bernafaskan Islam. Paripurna, Bapak Ibu. Sekarang untuk bisa mencapai budaya positif, coba ya kita amati dulu. Tadi kan udah satu contoh tuh di depan pada saat kita piket, kita nonton banyak kebaikan di situ dan anak mendapatkan insight dari yang kita lakukan. Coba kita amati. Di sini ada sebenarnya beri nama bercanda nih Pak. Bagaimana ya? Oh, kita refleksi yuk. Kita refleksi yuk. Sekolah kita nih maksudnya. Bagaimana suasana sekolah kita untuk membentuk budaya positif? Sudahkah budaya positif itu terlihat di sekolah kita? Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi? Budaya positif. Bagaimana guru saling menegur, bertegur sapa, merespon dalam grup-grup WhatsApp. Bagaimana gurunya aman? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Nah, suasana atau budaya seperti apa yang berkembang di sekolah kita? Ini refleksi sebenarnya. Jadi bisa diadakan instrumen penilaian mandiri gitu. Gitu. Bagaimana sih kita menciptakan suatu lingkungan yang positif? Gimana? Pastinya di situ akan ada saling belajar, saling bekerja sama. Lalu minum apa? Kita tahu bahwa kebiasaan baik yang sudah kita lakukan akan menjadi karakter. Oh, yang tadi. Karakter itu akan menjadi budaya. Bapak Ibu untuk melakukan begini nggak gampang loh, nggak mudah loh. Ya. Ingat, kalau kita nggak berusaha, bagaimana sekolah impian itu yang ada dalam benak kita seperti apa? Sesuai dengan tujuan Ki Hajar Dewantara tentunya. Bapak Ibu, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid seperti apa? Kesempatan dan kebebasan untuk
untuk berproses, kesempatan belajar, membuat kesalahan. Dari kesalahan itu dia belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap satu menjadi suatu pembelajaran. Yang diajarkan di Guru Penggerak ada 6. 1. Merubah paradigma. 2. Menerapkan disiplin positif. 3. Motivasi perilaku. 4. Memahami 5 posisi kontrol. Membuat keyakinan keras dan menerapkan sedekah. Kenapa? Ada alasannya dia melakukan itu. Berdasarkan apa Bapak Ibu boleh tebak? Berdasarkan kebutuhan cerdas luar biasa guru dia terkenal. Apa cuma akhirnya gitu ya? Ada kira-kira 90 Perilaku nyata. Namanya teori kontrol. Dua, menerapkan disiplin positif ini udah pasti. Selama ini disiplin itu sebuah peraturan bukan? Kita anggapnya, padahal itu sebenarnya kontrol kita untuk melakukan yang terbaik. Kontrol diri kita, belajar mengontrol diri kita. Bukan menerapkan peraturan, bukan. Anda kamu tidak disiplin, kamu terlambat, bukan. Itu ibu bapak. Jadi menurut teorinya ini Bapak Kiai Dewantara bahwa sebenarnya menerapkan disiplin itu karena kita berusaha mengontrol diri kita. Untuk melakukan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Ingat, disiplin diri bukan yang mematuhi peraturan, tapi kontrol dia untuk melakukan suatu tindakan yang baik. Saya terlambat, terus-terusan terlambat. Bagaimana si anak ini nanti bisa mengontrol dirinya untuk melakukan disiplin? Kalau kita sering terlambat, bagaimana mendisiplinkan kontrol diri kita, usaha kita untuk bisa tidak terlambat? Itu. Itu akan jadi contoh buat anak-anak. Jadi harus ada motivasi intrinsik. Kenapa saya tidak terlambat? Tidak boleh terlambat. Saya ingin membuat kontrol buat diri saya menjadi disiplin, menjadi tidak telat. Nilai kebajikannya disiplin. Itu saja dari saya. Nanti dilanjutkan sama Bu Rina yang memang belajar prakteknya nanti seperti apa penerapannya di kelas. Kita coba semangatnya, ya. Kalau ini wek, yang ini walk, yang ini jangan ya, potong bebek angsa bisa. Tuh, tapi ganti ya. Yang ini tadi apa? Wek. Yang ini walk. Ini walk. Alhamdulillah materi yang tadi diberikan oleh Bu Dwi dan yang tadi disampaikan itu adalah sebetulnya materi tentang budaya positif yang sebenarnya kami pun sudah melakukannya. Tapi ketika materi itu disampaikan, ternyata memang masih ada banyak kekurangan yang kita harus perbaiki dan harus kita tingkatkan, sehingga membuat kita menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih mengerti tentang anak-anak kita, dan kita bisa menjadi motivator, dan insya Allah kita bisa mendidik anak kita.